Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahma Putri dari kelas 9B. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, Indonesia sudah sangat kental dengan ragam budaya, suku, bahasa, dan ras. A. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. 1. Kondisi ekonomi. Kondisi wilayah Indonesia beragam, maka profesi yang digeluti oleh masyarakatnya juga beragam. Masyarakat yang tinggal di pedesaan dan pelosok memanfaatkan alam sebagai sumber penghasilan dengan menjadi petani. Pertanian pada saat itu menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia sebelum Islam. 2. Kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik di Indonesia sebelum Islam datang ditandai dengan kerajaan besar Hindu-Buddha, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda kemunduran. Kemunduran tersebut semakin diperparah setelah serangan kerajaan Singosari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi tersebut berhasil menancapkan supremasi Singosari di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Kedudukan Sriwijaya semakin terpuruk setelah muncul kerajaan Majapahit yang memiliki pengaruh lebih besar. Majapahit mengalami kemunduran disebabkan oleh konflik internal. Pada tahun 1478, Majapahit resmi runtuh. 3. Kondisi agama dan kepercayaan. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Buddha lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi dengan kitab suci Tripitaka. Adapun para orientalis mengklasifikasi kepercayaan nenek moyang Indonesia menjadi dua, yakni animisme dan dinamisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti pohon, batu besar memiliki roh atau jiwa yang dapat menjaga dan membantu kehidupan sehari-hari. Dinamisme mempercayai kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan mara bahaya. 4. Kondisi sosial budaya. Tiap suku bangsa memiliki cara seni, budaya, dan bahasa. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan. B. Masuknya Islam ke Indonesia. 1. Perdagangan. Mula perdagangan hanya menyebarkan Islam pada masyarakat pelabuhan. Transaksi dagang masyarakat pedagang dengan pesisir langsung terus-menerus. Dakwah Islam bisa sampai ke pedalaman. Islam masuk Indonesia melalui dua jalur utama. A. Jalur selatan, yaitu dari Arab, Mekah, dan Madinah ke Yaman sampai Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. B. Jalur utara, yaitu dari Arab, Makkah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, atau pantai barat India, Sri Lanka sampai Indonesia. 2. Pernikahan. Menikah dengan syarat mengucap dua kalimat syahadat. Islamisasi melalui jalur pernikahan lebih menguntungkan ketika mereka menikahi anak raja atau adipati. 3. Pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pengajaran atau pendidikan dengan cara membangun pesantren. 4. Seni budaya. Penyebaran agama Islam melalui jalur kebudayaan dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah yang banyak tersebar di Nusantara. Seni kebudayaan tersebut antara lain seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. 5. Tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan penyebaran ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Bersamaan dengan perkembangan tasawuf, para ulama setempat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha sehingga mudah dimengerti. 6. Pendiri kesultanan. Peranan para sultan dalam menyebarkan Islam sangat penting. Pengaruh mereka terhadap rakyat sangat kuat. Ketika para penguasa memeluk Islam secara berbondong-bondong, segenap punggawa serta rakyatnya ikut memeluk agama Islam. C. Teori masuknya Islam di Indonesia.
Setiap teori yang dipakai mempunyai landasan dan nilai kredibilitas. 1. Teori Gujarat. Penemu teori ini adalah seorang sarjana dari Universitas Leiden, Belanda, yaitu J. Pijnapel. Beliau lahir pada tahun 1822. Teori ini dinamakan teori Gujarat bertolak dari pandangan yang menyatakan asal negara membawa agama Islam ke Nusantara. Dari Gujarat, adapun peletak dasar teori ini adalah Snokhdurgloj. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. 2. Teori Tiongkok. Ajaran Islam telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Masa saat agama ini baru berkembang. Pencetus teori ini adalah Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Tiongkok, Islam, Jawa menyatakan menurut kronik masa dinasti Tang 618 sampai 960 di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Tiongkok bagian selatan telah terdapat sejumlah permukiman Islam. 3. Teori Persia. Pembangun teori Persia di Indonesia adalah P.A. Hussein Jajaningrat. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya kepada budaya yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. A. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas wafatnya Hussein, cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh Syiah. B. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Sheikh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. C. Ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik, dan lain-lain. 4. Teori Mekah. Teori Mekah didukung oleh Dr. Hamka van Leer dan D.W. Arnold. Mereka menyatakan bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-13. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab, Mesir. D. Corak keislaman di Indonesia. Adanya perbedaan corak dipengaruhi oleh para pembawanya. 1. Pendidikan. Corak pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi salah satu jalur masuknya Indonesia, yakni perdagangan. 2. Perekonomian. Bidang perekonomian mendapat pengaruh corak keislaman. Tokoh-tokoh yang sukses dalam bidang ekonomi antara lain Ki Haji Samanhudi dan Drs. Mohatta. 3. Seni dan budaya. Banyak seni dan budaya bernapaskan Islam berkembang di Indonesia, seperti hadrah, rebana, kasidah, bazanji, mauludan, sekaten, dan lain-lain. Dengan seni, hidup manusia lebih indah dan dinikmati. 4. Politik. Perkembangan Islam di Indonesia turut mewarnai corak politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan-kerajaan awal Islam di Indonesia, seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Banten, dan masih banyak kerajaan-kerajaan yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.